Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian yang berbahagia. Sisi yang kita harus senantiasa cermati secara lebih sensitif ya, maksudnya betul-betul kita perhatikan dari segala sisinya adalah apakah kemudian kita akan menjadi pemuda yang larut dengan isu-isu hari ini, atau kita akan menjadi pemuda yang memiliki visi kepemimpinan di masa yang akan datang. Ini sangat penting sekali karena karakter dasar Islam itu adalah membentuk pemuda-pemuda yang punya visi ke depan sekaligus tanggung jawab kekinian. Maknanya apa? Secara historis kita bisa lihat pada sosok Nabi Yusuf. Beliau itu adalah sosok yang Quran menjelaskan bahwa fokusnya pada konteks menuntut ilmu ya, kemudian takorup kepada Allah sebagai hal yang sangat mainstream di dalam hidupnya. Sehingga tidak ada urusan yang lebih penting bagi beliau selain daripada menjaga keimanannya. Bahkan dalam konteks ketika beliau berhadapan dengan sebuah tantangan yang sifatnya menggiurkan, tawaran untuk melakukan sebuah pelanggaran yang kebanyakan ini menjadi masalah problem anak muda hari ini, bagaimana pergaulan bebas dan sebagainya, ini menunjukkan bahwa ada sebuah ya komitmen yang dipegang kuat di dalam hati beliau, di dalam kehidupan beliau, sehingga sebuah karakter dasar itu muncul dan beliau layak menjadi seorang pemimpin. Karena pada saat negara berhadapan dengan situasi yang nampaknya mengarah pada kesulitan, itu beliau adalah orang yang paling bisa menerjemahkan. Dalam hal itu adalah mimpi dari Nabi Yusuf sendiri. Nabi Yusuf bermimpi dan bisa menafsirkan mimpi, kemudian mimpi dari seorang pemimpin itu diterjemahkan. Bahkan yang menarik adalah beliau tidak sekedar mampu menerjemahkan mimpi itu, tetapi juga ya mampu mengawal bagaimana cara mengatasi ya mimpi yang katakanlah berhadapan dengan sebuah persoalan peradaban ketika itu, yaitu krisis pangan. Dan Nabi Yusuf adalah orang yang paling siap. Ini menunjukkan bahwa secara eksplisit seorang pemuda seharusnya punya fokus, dan fokus yang paling penting dipegang itu adalah urusan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikembangkan dalam konteks membangun kesadaran berpikir secara baik. Jadi Islam sebagai sebuah cara pandang sekaligus solusi bagi masalah-masalah peradaban. Sisi lain, kita bisa lihat sejarah Muhammad Al-Fatih, di mana pada usia 21 tahun beliau tampil sebagai orang yang memimpin ekspedisi kemenangan penaklukan Konstantinopel yang menjadi sejarah kebanggaan umat Islam sampai hari ini. Apa yang dilakukan oleh Al-Fatih ketika remaja sampai pemuda ternyata sangat luar biasa. Beliau tidak sekedar menjadi orang yang sangat gandrung kepada ilmu, tapi juga pengamalannya. Ketika itu dibuktikan dengan sebuah momentum sejarah di mana setelah terjadi penaklukan kemudian akan didirikan sholat Jumat, itu ditanya seluruh pasukan yang ada sampai kepada guru beliau sendiri siapa yang kemudian tidak pernah meninggalkan sholat tahajud selama hidupnya, dan Al-Fatih adalah orang yang berhasil melakukan itu. Berarti pemuda muslim itu sebenarnya tidak perlu melihat ke barat, tidak perlu melihat ke timur dalam pengertian untuk merujuk apa yang jadi pikiran mereka. Maka kalau kita lihat secara sederhana, ya, pemikiran-pemikiran yang harus hadir mewarnai pikiran pemuda muslim hari ini itu adalah pemikiran para ulama, saintis muslim, dan intelektual muslim yang sebenarnya banyak menjadi inspirator ya intelektual barat dalam konteks Renaissance dan seterusnya. Tetapi ya hari ini sebagian besar di antara kita mengalami yang disebut dengan inferiorisme, mungkin juga karena ada aspek keterputusan rantai ilmu, tapi pada saat yang sama sebenarnya dalam konteks kesadaran ini kita harus memiliki mental yang jauh lebih superior. Di sini pemuda muslim memang harus betul-betul mengkaji kembali dan mengamalkan kembali nilai-nilai Islam semampu yang bisa kita lakukan. Nah, sahabat sekalian yang berbahagia, hari ini kalau kita lihat berita di media sosial, berita di media massa, itu memang seakan-akan otak dan rasionalitas manusia secara normal itu dijungkir balikkan. Tapi itulah sebuah tantangan, itu adalah sebuah keadaan yang seharusnya kalau kita punya visi peradaban sebagai seorang pemuda muslim,
harusnya bangga karena kita pernah hidup di dalam sebuah turbulensi peradaban di mana nilai-nilai normal rasionalitas dijungkir balikkan, di mana kebohongan dijadikan sebagai sebuah pedoman. Pada saat itu kita hidup di sana dan kita menjadi orang yang teguh memegang prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, kebenaran, berhadapan dengan gelombang badai kebohongan yang begitu besar. Ketika ini menjadi sebuah pemahaman, maka tidak ada sikap yang muncul di dalam diri kita selain gegap gempita menyambut keadaan yang katakan sangat menantang ini dengan sebuah semangat menjadi pemuda muslim yang benar-benar siap membalikkan keadaan dan mengisi masa depan umat ini dengan peradaban yang mulia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.